Saya itu seorang santri jurusan digital marketing. Materi pembelajaran saya sekarang itu sudah memasuki praktek beriklan. Saya teringat dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kita itu dilarang untuk berjualan di dalam masjid. Apakah harus keluar dari masjid atau seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lanjut lagi nih. Kita tentunya di Takjil kali ini bersama Ustaz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga Ustadz. Amin. Amin ya Rob. Kali ini spesial, kalau udah berdua tanpa narasumber, kita biasanya buka tanya jawab. Q&A buat teman-teman yang udah join di Zoom, sabar, standby. Udah rame juga nih kayaknya di sana. Tapi gantian ya, ini mungkin dari saya buka dulu pertanyaannya seperti biasa untuk memantik teman-teman yang ada di Zoom. Ustadz, ini dari saya dulu, baru ntar ke teman-teman ya Ustadz ya. Ini kan kalau kita ngomonginnya channel kasih solusi, berarti kan gak jauh-jauh dari usaha. Bisnis. Dunia. Dunia mulu, cuan. Makasih Ustadz udah diingetin ya. Bisnis, cuan, target, pencapaian, macem-macem lah. Bukan maksudnya pembenaran, tapi kan memang di sini kan kita punya kewajiban. Kewajibannya dari saya pribadi, selain memang keluarga gitu ya, tapi kan ada karyawan juga yang harus dibayar lah haknya gitu kan. Nah, tapi akhirnya kita lihat bahwa tapi isinya kayaknya kayak sirkuit balap mobil gitu loh. Kejar-kejaran, kebut-kebutan apa segala macam. Nah, pas banget momentumnya di Ramadan. Kok mendadak jadi kayak sebenarnya mau dibawa kemana gitu ya. Kadang ingat itu lagi gitu Ustadz. Ya kan? Padahal kita tahu bahwa ya ini dunia ini apa sih gitu. Bahkan mungkin Ustadz sering katakan taruh di bawah kaki. Ya kan? Mungkin lebih buruk daripada bangkai kambing. Oh macam-macam lah yang kayak begini-begini. Nanti kalau kayak gitu berarti ngecas lagi tuh imannya biasanya. Oh iya ya ngapain ya. Tapi pas pikir-pikir wah THR juga ya kayaknya 2 kali lipat nih. Kan itu yang menjadi akhirnya mungkin kita sekarang detik ini udah harus ngeluarin lagi THR buat karyawan. Pas dipikir situ juga enak aja 2 kali lipat ya. Kejar lagi dunia yuk. Jadi gitu lagi Ustadz. Nah maksudnya sampai akhirnya kan kita garis finishnya sebenarnya adalah di kuburan Ustaz. Bahasa simpelnya gitu. Itu kan garis yang nantinya yang harus kita tuju di alam kubur apa segala macamnya. Kalau kita berbicara mengenai alam kubur, ada azab, ada nikmat. Nah sebenarnya Anda penasaran gini. Mungkin Ustadz bisa kasih tahu sedikit ya. Kalau dari kemarin kan kita belajar ya fikih gitu. Ya oke lah penting gitu. Tapi sekarang kan kita mungkin dalami dari sisi akidahnya biar kita makin mantap gitu di Ramadan kali ini kan menata jiwanya. Begitu masuk di tepat waktunya sakaratul maut. Kita tahu bahwa ruh dicabut. Sebenarnya penasarannya kemana jalannya ruh ini Ustadz. Sampai akhirnya kita kebagi 2 jalur antara surga dan neraka. Nikmat kubur dulu deh Ustadz sebenarnya. Ya barakallahu fiik. Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya sebenarnya arahan dan niatnya udah bagus, sisa niat itu yang harus selalu dimaksimalkan sebagaimana diniatkan. Kan niatnya membantu UMKM kan untuk sukses. Amin. Ya suksesnya yang di dunia ya sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah, kan begitu harusnya. Ya. Karena perniagaan itu di dalam Al-Quran ada 2 bahasa perniagaan. Ada bahasa perniagaan dunia, ada bahasa perniagaan akhirat. Malah perniagaan akhirat itu disebut dengan perniagaan supaya kita tahu bahwa di situ ada lahan berlomba juga. Oh, ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, itu kan perniagaan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, inginkah kalian saya tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Kan perniagaan juga. Cuman orang kan selama ini bisnisnya cuman pikir bisnis dunia saja. Ya karena itu yang sejatinya sebenarnya pengusaha sukses yang sebenarnya itu adalah pengusaha yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kalau dia cuma sukses di dunia berarti belum berhasil usahanya. Nah, itu sebenarnya mindset ini yang harus kita tanamkan dengan baik di dalam diri kita. Jadi kalau arahan kita ke sana, insya Allah ta'ala itu akan baik. Terus yang kedua, ini memang masalah besar ya, kita harus tahu kemana perjalanan hidup ini. Wah ini.
Karena hidup ini ya perjalanan, kita nggak ada yang tahu, kita semuanya harus sadar bahwa kita ini sedang melakukan perjalanan. Ya, karena itu kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia, engkau seakan-akan orang asing atau pengelana yang sekedar berlalu. Jadi kasih dua perumpamaan. Orang asing itu kan dia, kalaupun datang di sebuah kota, dia bukan penduduk kota itu. Dia cuman melakukan hal yang perlu dia lakukan. Selesai dia akan kembali ke kampung halamannya. Itu orang asing itu. Nah, pengelana yang sekedar berlalu, lebih ini lagi, dia cuman singgah untuk ambil keperluan, lanjutkan perjalanan. Karena perjalanan kita, kampung kita yang sebenarnya, tempat persinggahan kita yang paling akhir dan kekal di sana, itu adalah akhirat. Itulah kampung kita semua. Nah, ini yang harusnya kita banyak persiapan di situ. Karena itu suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan pengusaha sukses ya. Jadi semua orang tahu. Bahkan kadang ada sebagian yang menulis buku-buku tentang sudut-sudut perekonomian dari sudut pandang Utsman bin Affan gitu, radhiyallahu taala. Suatu hari beliau melihat kuburan. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh sampai basah jenggotnya, meneteskan air di jenggot beliau. Bisa dibayangkan gimana tangisan beliau. Kemudian beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awal manazil al-akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau dia selamat dari kubur ini, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau dia tidak selamat di kubur, maka apa yang setelahnya lebih berat lagi. Itu perjalanan. Manusia dilahirkan, ditiupkan roh sebagai janin di perut ibunya. Kemudian dia lahir ke dunia. Berjalanlah dia di dunia ini. Kemudian dia dijemput oleh sakaratul maut. Dan sakaratul maut adalah kepastian atas setiap manusia yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Sakaratul mautnya sendiri itu adalah kisah tersendiri, di mana itu adalah akhir kehidupan seorang hamba. Dan di situ juga ia menentukan dari keberuntungan atau kerugiannya. Iya. Karena itu kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah akan benci juga berjumpa dengannya. Subhanallah. Nah, itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kita semua ini benci kematian. Gak ada yang suka menghadapi kematian. Rasulullah bersabda bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya seorang hamba itu begitu sudah sakaratul maut, dihadapkan kepadanya di mana dia di akhirat nanti. Begitu diperlihatkan surga dan neraka, setelah itu dia cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengannya. Sebab seorang mukmin begitu dia akan meninggal akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ya, semenjak itulah dia sangat senang dan bersemangat untuk berjumpa dengan Allah. Tapi kalau dia bukan seorang mukmin, akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Disitulah dia takut. Dia benci untuk berjumpa dengan Allah. Maka Allah juga benci berjumpa dengannya. Ayo masuk ke alam kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Di alam kubur ini juga terdapat kehidupan, ada kenikmatan dan ada siksaan. Ya, dari seluruh kelompok yang bernisbat kepada Islam itu tidak ada yang mengingkari kenikmatan di kubur.
Cuma ada dari kelompok Khawarij dan Mu'tazilah itu yang mengingkari tentang kenikmatan, tentang siksaan di kubur. Tapi kalau kenikmatan semuanya mereka sepakat, ada kenikmatan di kuburan. Ya. Kenikmatan di kubur itu dan siksaan diterangkan oleh Nabi SAW. Misalnya dalam hadits Al-Bara bin Azib di Musnad Imam Ahmad, bagaimana seorang mukmin ketika datang malaikat dicabut ruhnya dengan sangat lembutnya, ya, kemudian dibawa ruhnya ke langit, lalu dikatakan ini fulan bin fulan, dibukakan pintu langit, kemudian Allah perintah supaya ruhnya diturunkan lagi ke kuburnya. Datanglah dua malaikat bertanya, man rabbuka, man hadzal ladzi ursila ilaik, siapa nabi diutus kepadamu, madinuka, apa agamamu? Dia menjawab dengan sangat mudahnya. Kemudian setelah itu, ya, dan sebelumnya ketika akan meninggal itu, kalau dia seorang mukmin, itu datang malaikat dengan bau yang harum. Kemudian membawa ruhnya ke langit. Nah, begitu dia di dalam kubur, setelah menjawab pertanyaan malaikat, maka dihamparkan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu dibukakan celah untuknya dari sorga. Dan datang seorang yang sangat indah rupanya. Kemudian dikatakan ini adalah amalan salihmu di dunia. Maka ia pun ditemani sampai hari kiamat. Ya, di sebuah riwayat dikatakan tidurlah kamu sampai hari kiamat. Adapun selain mukmin, dalam sebuah riwayat fajir, dalam sebuah riwayat kafir, ada beberapa riwayat, dalam sebuah riwayat munafik. Nah, ini yang dikatakan ketika malaikat datang, mereka datang dengan bau yang tidak enak, wajah yang bengis, kemudian dicabutlah ruh orang ini dengan sangat kasarnya, sampai kadang matanya mengikuti dari pandangan ruh yang keluar. Begitu sampai ke langit, dikatakan siapa ini yang mau naik, dikatakan ini fulan dan fulan, tidak diterima dia di langit. Kemudian diperintah supaya dilemparkan ke kuburnya. Nah, disitulah didatangi oleh malaikat. Tiap kali dia tidak menjawab pertanyaan, maka dipukul dengan sebuah mitrakah. Kata Nabi, gada ini, palu ini, anti gada dipukul ke gunung Uhud, akan hancur berkeping-keping gunung Uhud itu. Ya Allah. Dan dia akan menjerit. Jeritannya didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia mendengar jeritan orang yang disiksa di kubur, mereka akan tersungkur mati. Karena jeritan orang yang berada di kubur ini. Kemudian dibukakan celah dari neraka, disempitkan kuburnya. Itu yang disebutkan di dalam tafsir, sebagian para ulama menafsirkan di ayat وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Iya. Abu Bakar al-Ismaili dan selainnya dari para salaf itu menafsirkan akan disempitkan sampai seperti yang dikatakan oleh di sebagian hadits oleh Nabi SAW, sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Disempitkan kuburnya. Nah, ini subhanallah dari kengerian-kengerian yang dialami, kemudian ditampakkan dari tempat duduknya di neraka pagi dan petang. Karena itu terhadap pengikut Fir'aun dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Neraka itu ditampakkan kepadanya pagi dan petang, dan pada hari kebangkitan dikatakan kepada pengikut Fir'aun, masuklah lihat kesiksaan yang paling pedih. Rupanya ini di kubur aja udah pedih. Ya, di akhirat lebih pedih lagi yang mereka dapatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kejadian terkait dengan hari kebangkitan dan seterusnya, dan itu kisah yang panjang. Wah, Masya Allah, wafiq barakallah. Artinya kalau untuk nikmat kuburnya ini berarti apa yang bentuk kenikmatan yang kita harus dapati nanti Ustaz? Misalnya apakah memandang hal-hal yang manfaat, atau mungkin kecerahan, atau mungkin kebahagiaan, atau seperti apa Ustaz? Yang dimaksud dengan itu? Itu kan bau dari sorga itu. Bau dari sorga itu luar biasa. Itu kenikmatan dibukakan celah dari sorga. Jadi disebut di dalam Al-Quran itu orang yang di sakaratul maut 3 golongan. Ya. Dikatakan fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin
fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Itu 3 golongan, dan itu disebut oleh para ulama itu di sakaratul maut. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Jadi kalau dia adalah mukmin derajat tinggi yang didekatkan, dia mendapatkan kehidupan, bau yang harum dan surga penuh kenikmatan. Oke. Tapi kalau dia adalah seorang derajat kedua dari penduduk surga yang sebelah kanan, selamatan, betul-betul keselamatan untuk kalian oleh orang-orang penduduk kanan. Adapun yang penduduk kiri yang mendustakan, nah ini yang dikatakan dia akan dipanggang dalam neraka yang mendidih, dan itu siksaan yang besar untuk mereka. Nasallallahu alaihi. Jadi baunya saja itu luar biasa di surga. Pernah suatu hari Nabi SAW itu naik ke atas mimbar. Lalu beliau melihat sesuatu, membuat wajah beliau itu luar biasa, bersinar gitu. Sehingga beliau mau maju ke depan, mau mengambil sesuatu itu. Lalu beliau urungkan tangan beliau. Setelah itu diperlihatkan lagi kepada beliau sesuatu, dan beliau di atas mimbar. Dilihat oleh para sahabat. Tiba-tiba beliau mundur ke belakang, ke mana? Ke tembok. Seakan-akan sangat takut sekali. Nah, begitu selesai kejadiannya, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Kata beliau, "Ditampakkan kepadaku, dan saya di tempat ini, di mimbar ini, sorga dan neraka." Yang pertama itu saya melihat dari sorga keindahannya. Saya ingin mengambil sebuah ranting dari sorga itu. Andai kata, tapi saya urungkan. Andai kata saya ambil ranting ini, dan kalian mencium baunya, bau sorga ini, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup. Itu subhanallah, sedikit tuh dari sorga. Bidadari sorga kalau andai kata dia ngintip, seluruh dunia ini akan penuh dengan cahaya. Jadi cuma ngintip doang. Wallah, wajib. Ya, cuma ngintip doang. Makanya secantik apapun sesuatu yang maksiat di dunia ini, itu fungsinya seorang banyak mengingat sorga. Itu nggak ada apa-apanya dengan akhirat, dengan sorga. Seperti kata teman kita tadi ya. Oh iya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau terfitnah di negeri kafir gitu, lihat hal yang bagus gitu, dia cuma bilang, ini dunia aja bagus, apalagi di akhirat. Ya. Itu luar biasa ya motivasi. Memang di masa seorang kalau ada kena fitnah atau apa, itu solusinya adalah mengingat akhirat. Ya. Nah, begitu Nabi cerita kenapa beliau mundur, kata beliau melihat neraka dan beliau tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada itu. Makanya beliau mundur ke belakang. Ya. Jadi itu sebagian hal ya. Jadi nikmatnya sorga itu sudah nyambung masuk ke dalam untuk seorang hamba di dalam kuburnya. Ya. Dan hal yang seperti itu nggak bisa kita bayangkan sesuatu yang, karena terkait dengan sorga itu fiha ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di benak seorang manusia. Oh, jadi sama sekali di dunia pun juga kita nggak pernah tahu ini bendanya kayak gimana. Jadi yang ada di surga itu, Ustaz? Ya cuman nama-namanya aja mirip kadang. Misalnya kebun gitu kan, buah-buah. Tapi di sana beda tuh. Ya hakikatnya pasti beda. Ya, hakikatnya pasti beda. Nah, itu cuman nama aja yang sama, tapi hakikatnya itu beda. Dan pasti selalu surga itu ketika seorang mendapatinya, dia akan mendapati sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah ada di benaknya. Bahkan penduduk surga itu saja, kalau sudah menikmati kehidupan di surganya, itu setiap hari Jumat mereka bertambah kebaikan lagi, lebih bagus lagi dari sebelumnya. Masya Allah. Dan itu keajaiban subhanallah. Dari keluasan kemampuan Allah, kedermawanannya, kemurahannya, dan pemberiannya untuk penduduk surga. Ya, karena itu sebenarnya memang yang harusnya selalu kita pikirkan, ya kalau berbisnis, ya sukses dunia untuk kesuksesan akhirat harusnya. Amin ya Rabb. Nah itulah makanya kasih solusi arahnya ke sana. Amin insya Allah. Makanya tolong kawal kami terus, Ustaz. Tapi Anda penasaran gini, Ustaz, ini teman-teman yang Zoom sabar sebentar ya, ini juga akan insya Allah juga bermanfaat juga buat teman-teman. Yang kita tunggu tuh ngapain, Ustaz? Misalnya kayak contoh kita udah meninggal di alam kubur gitu ya.
Oke lah, ada nikmat kubur atau azab kubur. Kalau yang nikmat misalnya sampai ke hari kiamat, itu berarti udah pasti ketika ditampakkan atau mungkin ini potensi masuk surga gitu, anggaplah. Itu berarti itu udah nggak bakal diapa-apain, udah tinggal sampai hari kiamat udah surga udah pasti. Dia penentuannya ada di kubur itu, Ustaz. Ya, kalau kaidah umumnya begitu, karena Nabi mengatakan kalau dia selamat di kubur, yang setelahnya lebih mudah. Berarti dapat minum di telaga Kautsar dan lain sebagainya itu. Ya, Belum tentu juga ya. jadi diharapkan. Diharapkan. Cuman kalau dia masalahnya dia misalnya apakah minum dari telaga atau dia langsung masuk surga, nah itu yang ada proses-proses lagi kan di akhirat. Oh, tapi iya pas lagi di misalnya Ya yaumul dia hisab gitu. punya banyak amalan, dia berhak dapat kenikmatan di kubur. Tapi begitu di akhirat, rupanya dia kemarin banyak bermasalah dengan manusia di dunia, menzalimi orang. Nah, terjadi kisos, ternyata dia harus bayar kan, amalan solehnya pergi. Oh iya. Nah, mungkin kalau di kisos itu dia tidak selamat, ya maka dia harus masuk neraka dulu untuk membersihkan dirinya, setelah itu baru masukkan ke surga. Oh, dimandiin lah ibaratnya nanti Iya. setelah dari neraka itu. Sebab yang sudah sampai ke tahapan itu, dia selamat mendapat kenikmatan di kubur, dia pasti seorang muslim yang bertauhid, itu pasti. Nah, ciri-cirinya misalnya bertauhid ini, Ustaz. Kita pastikan aja itu ciri pokok, dia seorang muslim Oke. bertauhid. Nah, oke. Cuma kan kita mungkin nggak dituntut secara serius kita benar-benar menguasai ilmu agama sesempurna itu. Maksudnya kan nggak ada kewajiban juga jadi ustadz dalam artian dia harus ceramah apa segala macamnya, hafal Quran apa segala macamnya kan mungkin saya belum pernah dengar Ustadz dalam hal itu. Tapi mungkin apa ciri-cirinya atau mungkin sekiranya awam ini tetap bisa masuk surga meskipun kita nih beragamanya nggak sesempurna itu, Ustadz. Ya subhanallah, kadang orang awam itu punya dari keimanan itu luar biasa kepada Allah. Itu kadang banyak orang awam dari fitrahnya dia dengan terhadap tauhid itu lebih bagus dari banyak orang yang belajar filsafat. Oh, ya sebab dia terima dibacakan ayat, dia imani. Kalau orang filsafat nah, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Oh iya. Gak selamat dia di situ di ininya. Tapi orang awam luar biasa. Karena itu ada seorang Arabi, lihat ya bagaimana ininya. Ada seorang Arabi. Dia mendengar ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia tanya kepada yang baca, ini sebentar. Ini firman Allah? Maka yang baca ayat itu berkata iya. Kata Arabi ini subhanallah. Dia turun dari kendaraannya, dia potong kendaraannya itu, terus dia bagi-bagikan. Kata beliau wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan di sana juga hal yang dijanjikan untuk kalian. Ajib. Pergi dia. Setahun setelahnya ketemu lagi sama orang ini. Arabi ini lagi dilihat lagi tawaf di Ka'bah. Oh. Nah, begitu ketemu langsung dia ingat ya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Asik. Ya, dan subhanallah disebut dia mati dalam kondisi husnul khatimah di akhir kisahnya. Masya Allah. Arabi ini. Padahal ini orang awam. Satu ayat dia imani, subhanallah, luar biasa memberi makna keimanan. Ya, itu hal lumrah kadang. Ada seorang Arabi ya, perempuan ya, pengembala kambing di Arabi namanya, tinggal di pedalaman ya. Ada yang merayunya di malam hari. Dia berkata, nggak ada ini, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang aja. Kata Arabia ini, terus baina muqawqibiha. Lalu di mana yang menggerakkan bintang itu? Maksudnya di mana Allah yang menggerakkan bintang? Berarti tetap dilihat nih kita nih sama Allah nih gitu. Ya itu saya bilang, rasa takut kadang orang awam, tapi kadang lebih bagus rasa takutnya dari sebagian orang yang punya ilmu gitu. Misalnya kayak Khawarij segala macam kita dengar bahwa kita susah kayak bebel banget deh dikasih tahu gitu ya. Jadi itu luar biasa dalam hal-hal yang seperti itu. Karena itu pokok yang paling penting adalah seorang hamba itu dia beribadah kepada Allah. Terkait dengan kesempurnaan tauhidnya itu jenjang-jenjang dan derajat. Jadi kalau dia ingin sampai ke jenjang para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling mentahqiq tauhid. Orang yang paling merealisasikan seluruh makna tauhid. Pasti. Nah, itu jenjang yang paling tinggi. Ingin sampai jenjang yang paling tinggi, ikuti itu. Makanya di situ kenapa selalu belajar tauhid orang.
mendalami makna tawakal, mana dia selalu bermohon kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah. Dia hindar segala bentuk kesyirikan supaya tidak jatuh. Itu jenjang-jenjang supaya dia bisa sampai ke jalannya para nabi dan para rasul. Tapi kalau dia seorang awam, dia sudah beriman kepada Allah, dia tahu bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak boleh ada ibadah kepada selain Allah, dia hidup di atas hal tersebut, dia pasti selamat. Dia pasti selamat. Nggak mesti dia hafal dalil. Menghafal dalil itu tingkatan lebih tinggi, menghafal dalil. Tapi kalau dia di atas hal tersebut, dia akan selamat dengan hal itu. Berarti masuk surganya itu nantinya ada tahapan-tahapannya itu. Ya kalau kita mikirnya kalau tadi jawaban seperti itu, Ana responnya kan responnya pasti berarti ya paling bawah dong Ustaz surganya. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kan ada tingkatan-tingkatan sampai Firdaus, Aden apa segala macam gitu. Kan tahapan-tahapan surganya. Kan dasar keimanannya sudah syah. Dasar keimanan ini dibangun di atasnya amalan-amalan. Oke. Kadang amalan-amalan orang berbeda-beda. Dan di situ keikhlasan juga menentukan besarnya amalan. Makanya kan ada yang masuk surga gara-gara dia minum seekor anjing kan? Iya. Ya satu bahkan di sebagian riwayat disebut kayak PSK lah gitu ya. Iya. Tapi subhanallah masuk surga. Nah, itu kan amalan itu. Tauhidnya sudah benar, dia berbuat maksiat, tapi dia melakukan sebuah perkara yang besar keikhlasannya di situ. Allah gugurkan dosanya, dia dimasukkan ke surga. Ya. Oke. Tapi pokok yang paling besar tauhidnya harus dibenarkan. Sebab itu asas semua amalan. Jadi meskipun dia melakukan maksiat juga bukan berarti dia keluar dari tauhid gitu Ustaz ya. Jadi melakukan maksiat itu mengurangi kadar tauhid namanya. Oke. Jadi tauhid itu kan 3 jenis. Ada yang merupakan dasar keabsahannya. Ini kayak pondasi ini, syahnya di sini. Ada namanya penyempurna yang wajib. Ada penyempurnanya tapi itu wajib. Terus ada namanya penyempurna yang sunnah. Meninggalkan dosa-dosa dan maksiat itu penyempurna yang masuk di dalam pelengkap sunnah namanya. Apa namanya, kewajiban dan sunnah, antara itu berputarnya. Iya, yang makruh dan yang haram. Jadi kalau dia misalnya melanggar, dasar tauhidnya tetap syah. Karena itu pun kalau dia disiksa, dia pasti akan disiksa sesuai kadar dosanya aja, dan pasti masukkan ke surga sebab dia orang yang bertauhid. Cuma kan harus disiksa dulu ya. Ya, siksaan yang namanya siksaan. Siapa yang bisa tahan siksaan? Ya kan? Kita tetap aja disiksanya di neraka kan, Sat? Iya. Dari dikubur, udah disiksa. Mungkin dari kubur, karena itu riwayat yang disiksa di kubur itu ada 3 riwayat. Ada kafir, ada munafik, dan sebagian riwayat mujrim. Orang yang bergelimang dosa. Oke. Oh berarti sebelum kita persiapkan untuk masuk ke kubur harus berbanyak taubat teman-teman semua. Ini buat saya nih nasihatnya nih. Ya subhanallah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk banyak bertobat kepada Allah. Amin ya Rabb. Masya Allah. Barakallahu fikum. Makasih Ustaz, semoga Allah balas dengan kebaikan Ustaz. Kita nggak cuma berdua Ustaz, tapi jangan lupa ada juga ingin penanya-penanya berikutnya yang ada di Zoom kita insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah temanya seputar akidah, juga asik juga nih kalau kita dalamin ya teman-teman semua. Tapi kita nggak bisa mengatur teman-teman karena teman-teman punya hak, kita kasih ruang lah untuk bertanya kepada Ustaz Zulkarnain Sunusi hafidhahullahu ta'ala. Siap, kita coba cek mana kira-kira yang pertanyaan pertama yang akan kita pilih, lalu berkesempatan untuk bertanya kepada Ustadz. Dari raise hand atau open mic dulu atau lewat chat? Silakan. Open mic. Rian Pondok Teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dery. Siap. Silakan Bang pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya kepada Ustadz dan juga Bang Dery. Siap. Jadi saya itu seorang santri Bang, seorang santri di Pondok Teknologi, dan untuk sekarang ini di pondok kami itu belum memiliki gedung atau memiliki ruang belajar. Nah, saya itu adalah seorang santri jurusan digital marketing, dan materi pembelajaran saya sekarang itu sudah memasuki praktek beriklan FBS. Nah, saya teringat dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kita itu dilarang untuk berjualan di dalam masjid. Jadi ketika saya running iklan,
itu bagaimana ya? Ustaz? Apakah harus keluar dari masjid atau seperti apa? Karena memang posisinya di pondok kami itu belum memiliki gedung atau ruang belajar seperti itu. Siap. Ya karena ada transaksi ya di situ ya Bang ya. Kan belanja iklan, ngeluarin transfer apa segala macamnya ke Meta gitu kan. Iya, betul betul. Iya, ditambah lagi kan ada transaksi yang berikutnya adalah jual beli. Meskipun belum ada yang beli, tapi kan ada upaya untuk menjual, tapi di masjid gitu ya. Iya. Nah, betul seperti itu. Wah, ini seru nih pertanyaannya, jarang nih kita ditemukan nih. Digital marketing pasang ads, ngiklan gitu. Tapi dia transaksinya di masjid, sementara kan beliau ini ada di pondok ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana? Masa bisa nggak tuh keluar dulu megang laptopnya, terus optimasi di sana, enter, transfer, baru masuk lagi ke dalam masjid? Agak puyeng juga ya, tapi bolak-balik ya. Ya, Silakan, Sat. jadi memang dibedakan nih antara pembelajaran dan transaksi bisnis. Oke. Ya kalau dia masuk di dalam kategori pembelajaran, misalnya bikin ads atau bikin apa gitu, tapi masih dalam tahap belajar saja di cara iklan begini dan begini, bukan transaksi sebenarnya. Dia masukkan hanya dalam tahap belajar saja. Simulasi ya. Ya itu nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau sudah real dia misalnya uji coba tapi real transaksi, nah itu harus di luar, nggak boleh di dalam masjid. Kalau lihat dari pertanyaannya atau ceritanya sih sebenarnya kayaknya di dalam nih. Transaksi beneran ya? Iya Bang ya? Ya itu risikonya sebenarnya karena begitu memang ruangan yang dipakai masjid itu dulu memang dipakai juga untuk belajar, malah dipakai untuk mempersiapkan pasukan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya ya. Ya ada fungsi-fungsi masjid besar sebenarnya. Cuman ada kehormatan masjid itu juga harus dijaga. Karena itu di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Ashabus Sunan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita man ibta'a fil masajid, faqulu lahu la arbahallahu tijaratak." Apabila engkau melihat ada seorang yang bertransaksi jual beli di masjid, maka katakan padanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perniagaanmu. Ya Allah. Yaitu kata para ulama seperti yang disebut oleh San'ani di dalam Subulus Salam. Kata beliau itu ketika diperintah oleh Nabi mendoakan keburukan, berarti ini perbuatan haram. Sebab asalnya muslim itu tidak didoakan keburukan kan? Iya. Tapi karena ini perbuatan haram, diperbolehkan mendoakan supaya tidak beruntung perniagaan dia. Nah, jadi itu harus dijaga. Itu transaksi ya, menjual maupun membeli, transaksi jual beli dalam masjid tidak diperbolehkan. Makanya tadi saya bedakan kasus pembelajaran dan transaksi jual beli. Tapi nggak ada gedung lagi tadi katanya Ustaz. Kan bisa keluar sebentar aja. Iya, pakai laptop sih Bang. Bawa laptopnya keluar, setelah itu masuk ke masjid, selesai. Oke, pekarangan itu nggak termasuk masjid, Ustaz? Nggak, pekarangan nggak masuk masjid. Masih bisa nih kalau agak keluar-keluar dikit gitu. Nah kalau masjid itu semua hal yang bersambung ke masjid. Jadi masjidnya kan kadang ada terasnya kan. Ya. Teras itu bagian dari masjid. Atau dia punya ruangan di depan, ruang imam kan. Nah, itu juga bagian dari masjid. Bahkan sebagian ahli fikih kalau menaranya bersambung ke masjid, menara ini juga bagian dari masjid. Nah itu nanti bercabang padanya hukum boleh iktikaf di situ atau tidak. Tapi kalau dia di tempat parkir ini, itu bukan bagian dari masjid. Contoh Masjid Nabawi misalnya Ustaz, yang dibilang pekarangan dengan payung-payung Masjid Nabawi itu masuknya pekarangan apa masjid? Itu pada dasarnya bukan masjid, itu pekarangan. Tapi orang sholat di situ. Ya kalau dia sholat di situ kan nyambung di dalam, yang menyambung ke dalam itu terhitung juga sama hukumnya dengan di dalam pada saat sholat. Tapi kalau kita di pekarangan, kita tidak ada kewajiban sholat tahiyatul masjid di pekarangan. Sholat tahiyatul masjid di dalam. Oke, jadi pun kalau kita harus ada transfer, beli sesuatu gitu di pekarangan Masjid Nabawi masih boleh? Gak apa-apa kalau di pekarangan Masjid Nabawi, gak apa-apa. Jadi kita sekarang sholat berjamaah dapat di pekarangan, sama dengan orang yang sholat di dalam karena kita nyambung. Nyambung, betul. Ya sama kalau kita di jalan juga karena seperti hari raya itu ya, hari Jumat. Hari Jumat pada keluar tuh Ustaz. Sholat cuma di jalan kan, susah masuk. Itu nyambung ke dalam, nggak apa-apa. Sama hukumnya dengan sholat di dalam. Iya sih. Kalau sholat kalau muamalah beda lagi ya Ustaz. Ya, betul. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Siap, udah kejawab ya insya Allah. Tadi buat penanya yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, silakan kalau mau open mic. Ardia. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak pertanyaannya. Iya, Mas Dery, Ustadz.
Jazakumullah khair atas kesempatannya. Langsung saja ya Mas Dery ya. Ya, silakan, Mbak. Eh, ya, begini Ustadz, saya ini merupakan seorang ASN dan mempunyai sampingan Ustadz menjadi marketing di sebuah travel umroh. Selama ini untuk iklan atau posting-posting di sosmed itu insya Allah saya selalu usahakan dilakukan di luar jam kerja saya Ustadz. Hanya saja ketika menjawab chat atau telepon dari jamaah atau calon jamaah itu yang masih susah untuk tetap istilahnya idealis lah di luar jam kerja. Selama ini kadang telepon itu kan datangnya tidak bisa kita perkirakan ya Ustadz ya. Memang pekerjaan saya sehari-hari itu tuh juga kaitannya sama menjawab telepon dan chat sama UMKM kayak buka-buka konsultasi itu Ustadz. Dan memang kalau ditanyakan terganggu atau tidak, insya Allah tidak terganggu. Cuman masalahnya hanya dilakukannya di jam kerja. Pertanyaannya kira-kira bagaimana Ustadz ya untuk penghasilan dari marketing umroh ini? Kira-kira apakah ini bisa jalan untuk menjadi tidak berkah atau tidak Ustadz? Ya mohon nasihatnya Ustadz. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sama sebenarnya dengan pertanyaan sebelumnya. Itu pada dasarnya semuanya ingin mengetahui ada hal-hal yang kadang meragukan dalam kegiatan ditanyakan. Dan itu sesuatu yang baik. Kalau tidak berasal dari hati yang baik, nggak mungkin keluar pertanyaan itu. Wow, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan ya. Amin. Jadi pada dasarnya itu memang kalau seorang sudah terikat kontrak kerja sebagai ASN, itu artinya dia sudah menjual waktunya. Jadi waktu itu nggak boleh ada kegiatan apapun kecuali pada amanah kerja yang diberikan kepadanya, yang dia sudah mengambil gaji di situ dan dia harus memberi waktu untuk itu. Ya kecuali kalau di amanah kerjanya mengizinkan. Oke. Nah, kalau mengizinkan itu nggak ada masalah. Sebab ini harus dilihat pada akad kerjanya. Ya jadi kalau memang diizinkan, maka itu nggak ada masalah. Pada hal-hal yang kadang lumrah orang menjawab WA dan menjawab ini, itu nggak ada masalah kalau diizinkan. Berjalan kebiasaan begitu, itu nggak ada masalah. Hanya saja sepanjang penanya mampu pada segala hal itu dilakukan di luar jam kerja, itu akan lebih aman untuknya. Lebih keluar dari syubhat dan lebih keluar dari hal yang meragukan. Ya sebenarnya kita kan bisa itu untuk hal-hal tertentu. Misalnya ada WA masuk, ada ini, kan ada jawaban otomatis gitu ya. Nanti saya hubungi kembali di jam sekian. Supaya tidak mengecewakan orang yang udah nanya ya. Menghubungi itu. Tapi kalau belum disetting Ustaz, maksudnya ya disetting lah supaya belum aman ada gitu. belum ada tenaganya, belum ada mungkin budget kalau memang harus melibatkan uang gitu misalnya. Ya itu kan terkait dengan HP yang dipakai aja, aplikasi dan seterusnya, setahu saya. Itu bisa disetting. Ya di marketplace juga bisa disetting ya. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Mantap. Yang berikutnya lagi kita padetin nih penanya. Kita masuk ke pertanyaan yang lewat chat ya. Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya mengenai sholat istikharah. Sebagai seorang pebisnis, kita dituntut untuk tidak mudah menyerah, namun ada kalanya dalam memulai bisnis selalu mendapati berbagai kesulitan dan halangan. Apakah ini jawaban dari istikharah untuk tidak berada di situ dan mencari jalan lain? Misalnya menjadi karyawan saja atau pindah bidang usaha. Izin tambahin lagi ya Mas Saiful ya. Ini menarik nih. Saya juga ingat nih kemarin juga tiba-tiba terpikir. Gini Ustadz, menyambung dari pertanyaan yang barusan adalah kita sempat mikir gini Ustadz. Sempat ada stigma emang belum rezekinya di situ. Nah ternyata gue pindah bisnis, gue di sini nih rezeki gue nih. Nah kan ada kayak gitu-gitu tas. Sering banget. Akhirnya jadinya menguatkan hati mungkin. Iya gue 6 tahun gue dijalanin di bisnis ini kok. Nah selalu itu dijadikan satu tolak ukur. Apakah ini misalnya takutnya malah istidraj atau segala macam gitu ya. Kayak selalu begitu melulu gitu kan. Iya ya rezeki gue gak bagus, gue udah jalani ternyata alhamdulillah ya rezeki gue di sini. Itu cara nentuinnya juga gimana Ustadz ya? Iya memang takdir masalahnya. Istikharah itu syariat yang agung. Oke. Nah itu dari ibadah yang luar biasa untuk umat Islam ini. Makanya Nabi SAW mengajarkannya itu seperti mengajarkan sebuah surah dari Al-Quran. Oh. Ya di dalam hadits Jabir di riwayat Al-Bukhari kata beliau karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umur kulliha kama yu'allimuna surata minal Quran.
adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah pada segala perkara sebagaimana kami diajarkan sebuah surah dari Al-Quran, di mana Nabi berkata, idza hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini min ghairi fardhah. Apabila kalian sudah berniat melakukan sesuatu, berazam melakukan sesuatu, hendaknya dia sholat 2 rakaat, bukan sholat wajib. Inilah sholat istikharah namanya. Oke. Lalu dia baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi pertama prosesnya istikharah itu, ini saya perlu luruskan juga stigma ya. Istikharah itu misalnya ada 2 pilihan, Anda bingung nih milih yang mana. Kita sholat istikharah, enggak, salah itu. Oke. Jadi istikharah itu bukan sholat orang bingung. Oke. Tapi dia adalah sholat orang yang sudah ada pilihan, namun mohon petunjuk dari Allah supaya ditetapkan kepada pilihan yang terbaik. Itu istikharah namanya. Jadi kalau misalnya anak muda nih ya, dia mau menikah antara fulana dan alana misalnya, yang mana yang dia pilih? Ya pertama dia tanya dulu semuanya, dia lihat dulu, dia tanya keluarganya, dia tanya orang-orang yang perlu ditanyakan. Sudah tetap hatinya pada salah satu dari keduanya, setelah itu baru dia sholat istikharah. Oh, bukan dari awal tuh udah GR ya. Aduh, ada fulana sama alana nih, yang mana ya Allah gitu. Enggak gitu juga ya? Enggak. Belum Jadi, tentu dia dipilih sama juga. dengan bisnis juga, ada 2 bisnis kita melakukan. Kita tanya kepada orang yang profesional di bisnis, kita pelajari. Begitu ada hati kita tetap pada sesuatu yang kayaknya ini sudah cakep nih. Nah, kita sholat istikharah. Jadi kalau dia baik, Allah akan mudahkan. Nah, kalau dia nggak baik untuk kita, Allah akan palingkan kita kepada hal yang lain. Ada doa-doa khususnya nggak Ustaz ketika praktek sholat istikharah? Nah, itulah yang diajarkan di dalam sholat istikharah, karena Nabi ajarkan doa panjang di situ. Nah, itu yang perlu dihafalkan. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, disebut perkara yang dia istikharah tadi, khairul li fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa akibati amri ajili wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Itu kan luar biasa doa-doa itu. Maaf Ustadz, izin, ada yang pendek nggak Ustadz? Enggak, masih ada lagi lanjutannya. Masih ada lagi? Kalau nggak hafal gimana Ustadz? Jadi baca, ambil bacaan kemudian dibaca doa itu. Pas lagi di mana? Setelah selesai sholat. Oh, setelah selesai sholat. Oke. Kan kalau pakai bahasa Indonesianya boleh Ustadz? Pakai bahasa Indonesia. Kan katanya sebenarnya Nabi mengajarkan ya dengan bahasa doa ya, terikat dengan lafaz doa yang dibaca oleh Nabi. Itulah yang disebut dengan istikharah sebenarnya. Iya. Jadi dibaca, ambil buku doa, kemudian dibaca itu buku, lihat aja doa istikharah, kelihatan keluar nanti dari riwayatnya. Sisa disebut keperluannya apa? Keperluannya boleh disebut pakai bahasa Indonesia. Oh, sisanya lanjut lagi bahasa Arab lagi. Dia tahu bahwa ini yang terbaik. Jadi kalau misalnya itu yang terbaik untuknya, dia minta supaya Allah tetapkan untuknya, diberkahi baginya, Allah jadikan dia ridha akan hal tersebut. Kalau nggak baik, dia mohon supaya dipalingkan kepada hal yang terbaiknya, kemudian dibuat ridha kepada pilihannya. Nah itu luar biasa. Ya. Apakah tanda-tandanya lewat mimpi Ustaz? Kan katanya begitu stigmanya. Nggak mesti juga. Mimpi itu apa namanya, sebuah indikasi kecil di dalam. Nggak bisa dijadikan tolak ukur. Tapi yang terlihat itu di dalam kehidupannya baik. Ya kita sudah pengen begini, ternyata Allah pilihkan yang lain. Tunggu aja, pasti yang lain yang dipilihkan ini lebih baik untuk kita kalau kita renungi. Oh, jangan langsung ambil kesimpulan sendiri kan. Kok bukan yang itu sih. Tapi sementara jawaban Allah akan dikasih yang lain gitu ya. Ya banyak hal yang Masya baik. Allah. Kita sering istikharah kan di dalam perkara, dan alhamdulillah baik. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah, sama dengan Imam Ahmad dan selain dari Pak Imam. Kalau mereka sebelum menulis hadits dalam bukunya, dia sholat istikharah dulu. Padahal ini hadits, orang tahu nulis hadits itu ada yang buruk atau jelek, semuanya bagus kan? Ya bagus lah. Iya. Cuma ini nih posisinya dalam masalah ilmu, dia tepat di sini atau ada hadits yang lebih bagus daripada itu. Nah di situ sholat istikharah pentingnya. Ditulis hadits itu di sini karena sudah sholat istikharah, kadang diberi petunjuk. Ada hadits lebih bagus didapatkan, dia simpan di tempat itu. Oh, gitu. Masya Allah. Jadinya tuh tingkatnya sahih, bener-bener sahih gitu Ustaz ya. Ya jadi lebih berberkah kerjaan seseorang gitu. Lebih baik. Masya Allah. Sama dengan seorang berbisnis, berniaga, apa saja dalam segala perkara. Dalam muamalah, dalam kehidupan,
dalam dalam ibadah maupun dalam hal yang lain, seorang salat istikharah, Allah berikan padanya hal yang baik, insyaallah taala. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barusan sudah dijawab, insya Allah juga kalau saya sih dapat banget ya jawabannya. Mudah-mudahan penanya juga dapat deh, Mas Saiful. Lanjut. Open mic atau baca chat? Baca lagi aja ya. Datang pertanyaannya dari Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang pengusaha yang pernah bangkrut. Akhirnya saya mempunyai hutang karena bangkrutnya bisnis saya. Saat ini saya sedang berusaha melunasi hutang saya sambil bangkit memulai usaha baru. Bagaimanakah nasib saya ya Ustadz jika di saat saya berusaha melunasi utang saya, namun saya meninggal di tengah perjuangan saya melepaskan diri saya dari rantai hutang saya. Nah, mungkin jangan riba kali mungkin yang dimaksud kali ya. Jadi kayaknya berat sekali. Itu terjadi pada semua orang. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabi kan pernah bertanya tentang sebagian sahabat yang ada hutangnya, kemudian Nabi minta kepada yang lain untuk membantunya melunasi dan seterusnya. Maksudnya itu di kehidupan generasi awal pun terjadi hal yang seperti itu. Pertama, orang berhutang itu adalah hal yang dibolehkan secara syar'i, dibolehkan. Bahkan kadang pada sebagian hal yang dia kondisi mendesak dan dia mampu sebenarnya melunasi, kadang dianjurkan, masuk di dalam penganjuran. Seperti sebagian ulama mengatakan misalnya di dalam masalah berkurban, gajinya akan turun bulan depan, dia nggak pegang duit sekarang, tapi bulan depan ada. Jadi Dzulhijjah ini waktunya hari-hari tertentu. Jadi mending saya minjam dulu, saya beli hewan kurban, gaji saya turun, saya bayar. Nah, itu kan masuk di dalam anjuran. Nah kalau umurnya nggak nyampe? Kan gajinya ada nanti mau turun kan? Enggak, kalau umurnya nggak nyampe, maksudnya nggak? Ya itu saya bilang kalau umurnya nggak nyampe, kayak gimana? Itu kan risiko itu ada. Tapi secara syar'i itu dibolehkan. Begitu sudah dibolehkan, dia sudah berusaha juga ingin melunasinya, dia sudah menjalani sebab-sebab dalam hal itu. Maka itu artinya dia sudah maksimal. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Yang penting dia jujur di dalam hal itu. Dia sudah berusaha maksimal. Maka insyaallah ta'ala dia selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak kena yang hutang itu ganjarannya kan berbahaya sekali gitu. Ketika orang yang mati syahid pun juga tidak akan jadi mati syahid gitu. Atau yang syahid aja tidak akan jadi syahid kecuali dia masih ada utang gitu. Iya. Itu gimana? Itu orang yang bergampangan pada hutang yang memang membahayakan dia, atau dia tidak jelas membayarnya kayak gimana dan seterusnya. Oke. Ya. Berhutang itu Nabi juga kadang beliau mengambil hal-hal tertentu, beliau berhutang juga. Ya, beliau kan mengambil 30 sok gandum dari orang Yahudi. Berhutang. Tapi beliau jaminkan baju besinya. Kalau beliau nggak bisa bayar, diambil dari harga baju besi tersebut. Ya, itu hutang juga sebenarnya, asalnya hutang. Iya benar ya. Jadi Rasulullah saja melakukannya. Ya, dan itu juga di hadits Jabir seperti itu. Nabi membeli Jabir kendaraannya, tapi nanti dibayar di Medina. Itu utang juga ya. Iya. Ya, sampai di Medina dibayar oleh Rasulullah SAW. Sudah dibayar, selesai, kata Nabi, Jabir bawa lagi tuh unta kamu. Jadi untanya dibalikin lagi, soalnya cuma dikasih aja oleh Rasulullah SAW. Oke. Jadi sedekah itu kan ya? Iya, jadi ada hal-hal berjalan, Rasulullah juga melakukannya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau meninggal, semua akan bertanya seperti itu, bagaimana kalau meninggal kan? Iya. Cuman syariat sudah mengatur hal-hal yang boleh, ada yang tidak boleh, yang makruh itu kayak gimana, yang dianjurkan kayak gimana, itu ada aturannya. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Allah yabarik fikum. Siap, waduh sepertinya waktu ya. Jadi nanti insya Allah kita masih ada kesempatan lagi nggak? Takjil yang edisi tanya jawab khusus untuk kawan-kawan yang ngajinya lewat Zoom. Terakhir deh, mungkin masih bisa satu lagi Ustadz, tapi jawab singkat kali Ustadz. Ya. Cukup ya, satu aja boleh kali Ustadz ya. Tapi untuk jawabannya sih kasih. Sepertinya kayaknya pengen banget nih kayaknya nih. Soalnya udah terakhir banget Q&A di episode kali ini. Kan sisanya kan akan ada narsum yang bertanya. Jadi bukan teman-teman yang di Zoom yang bertanya. Silakan. Muhammad Rizky. Pertanyaannya kalau mau open mic silahkan. Terakhir.
Nanti dijawab singkat oleh Ustaz Zul. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam Mas Dery, ada suaranya Mas? Ya silakan Mas, pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Dery dan tim. Mohon izin, jadi orang tua memiliki bisnis ini Mas Dery, rental kamera di bidang kamera multicam gitu. Iya. Sekarang qadarullah lagi sepi job karena semua dihandle sendiri gitu. Nah, saya pun karena fresh graduate dan masih bingung untuk menjalaninya dan masih stuck gitu mau melanjutinnya dari mana. Sedangkan ada keluarga juga yang butuh dinafkahkan serta kru dan tim yang menanyakan kerjaannya. Nah, saya masih bingung dari situ. Namun minta izin dan sarannya dan pendapatnya dari Mas Dery atau Ustadz supaya saya melanjutkan usaha membantu orang tua atau saya mencari solusi lain atau kerjaan lain. Menanyakan yang dimaksud adalah menanyakan haknya, belum digaji. Enggak, haknya kru itu kayak freelance itu Mas Dery. Jadi minta ada kerjaan lagi enggak? Oh, kirain menanyain itu maksudnya nanyain gajinya gitu kirain. Enggak. Oke. Jadi kru nanyain juga gitu. Oke, jadi di antara dua pilihan berarti ya? Oke, ya kebayang Ustadz, ke gambar Ustadz. Jadi di antara yang pertama berarti apakah melanjutkan bisnis orang tua gitu ya? Mana Rizky? Atau sementara pengen kerja gitu tadi? Kalau saya dengar kata fresh graduate, bener nggak? Iya, pengen kerja di tempat lain gitu Mas. Oh, oke. Orang tua, kerjaan, dua-duanya juga kalau Rizky udah berkeluarga ada kewajiban dua-duanya. Nerusin bisnis orang tua atau menafkahi keluarga tuh dengan kerjanya. Gimana Ustaz? Ya pada dasarnya dilihat pada jenis kerjaan tersebut. Dia masuknya ke dalam hal yang mubah, perkara yang boleh, atau masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Oke. Jadi asalnya kalau rental kan itu tergantung siapa yang memakainya, dipakai untuk apa kan. Jadi kalau dia dipakai untuk hal-hal yang mubah, perkara yang boleh, ya kita nggak ada masalah masuk di situ. Tapi kalau misalnya dia dipakai pada hal yang tidak boleh, atau hal yang diharamkan, nah kita jangan masuk di dalam hal tersebut. Kalau kita nggak tahu gimana Sat? Dia di rental pakai apa, kameranya di foto-foto buat model-model yang mungkin ada auratnya apa segala macam, tapi kan kita nggak tahu. Ya pada dasarnya kan dia memang boleh kan. Bagi para ulama yang memandang itu boleh. Jadi masuk di dalam hal yang dibolehkan. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa kebanyakannya dipakai pada hal yang tidak baik, dia cari sesuatu yang hatinya lebih tenang, nah itu pilihan dia lebih bagus ya, dia cari pada suatu hal yang lebih tenang. Tapi kayak dasarnya seperti yang saya bilang tadi, harus dipastikan dia arahnya ke dalam hal yang mubah atau hal yang diharamkan. Ya kalau dia di dalam perkara mubah asalnya dibolehkan. Kita tidak perlu tanya juga mau dipakai apa, ya kan? Tapi kalau kita tahu mau dipakai hal yang diharamkan, nah ini yang kita tidak boleh bekerja sama pada hal yang diharamkan. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya Allah ta'ala alam. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya sih, dapat kesimpulannya Ustaz. Karena emang baru ngeh lagi, antara jual beli putus sama rental itu memang krusial sekali ya. Ini anak jadi ngeh nih di sini nih. Makanya Ustaz, kan kita kan udah sering bersama lah. Saya sering bersama Ustaz. Kalau emang jawaban-jawaban yang kenapa jadi kayak ada ketatnya nih, kasarnya gitu kali ya. Oh ya rental ya. Kalau jual beli kayak makanan selesai, nggak disewain. Kalau disewain kan masalahnya kan alat itu nanti digunain buat apa dan kita pakai lagi. Digunain lagi buat apa, kita pakai lagi. Kita pegang lagi milik kita. Mana tadi? Kalau kameranya digunakan untuk acara gereja bagaimana Ustadz? Nah itu jelas ya, dia dipakai kepada hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Ya Imam Malik itu malah sebagian ulama Hanafiyah ya, siapa yang menjual satu telur untuk membantu hari raya orang lain, maka dia telah ikut di dalam merubuhkan agama. Dan Imam Malik memberi fatwa untuk perahu, yang perahu ini dipakai untuk sebuah acara non muslim, beliau fatwakan untuk haram ikut di perahu tersebut. Ya. Jadi pada hal-hal yang seperti itu jelas ya, itu sudut terkait dengan agama soalnya. Ya, dan tidak boleh seorang masuk dalam hal yang seperti itu. Apalagi jelas larangannya di tengah para ulama Islam. Barakallahu fikum. Masya Allah, akidah masalahnya. Fik barakallah. Siap, terima kasih Ustadz. Semoga Allah jaga antum Ustadz ya, dan juga membalas dengan kebaikannya.
Allah berkahi ilmunya Ustadz Zul. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman yang ada di Zoom juga. Kalau memang misalnya belum sempat kita bacakan, mohon maaf karena memang kehematan waktu dan lain sebagainya. Tapi nggak usah khawatir, langsung aja mungkin cek aja di bawah gitu di deskripsi atau barangkali lewat komen. Tanyakan aja, nanti insya Allah kalau ada kesempatan lain kita coba sambungkan ke Ustadz Zul ya. Yang tentunya mungkin buat teman-teman semua, diingetin lagi mumpung bareng sama Ustadz Zul nih, saya mengajak buat teman-teman gimana caranya kita betul-betul menggapai keberkahan dari Allah gitu kan, kita minta petunjuk dan lain sebagainya gitu kan, di tanah yang tepat gitu kan. Tanah air bukan nggak tepat, tapi insya Allah ada yang lebih tepat, tanah suci, karena nggak ada penolakan dari 2 kota suci ini, Masya Allah nih. Jadi disitulah kita nanti minta lebih maksimal apa segala macamnya. Saya mengundang buat teman-teman dicari nih buat orang yang serius untuk berangkat haji bersama saya dan juga dibimbing oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi, hafizahullah ta'ala. Hajinya furoda, langsung berangkat, visa mujamalah, langsung kita dapat undangan dari pemerintah di sana gitu kan. Yang artinya informasi lebih lanjut cek aja nih, detailnya ada di bawah, langsung cek di deskripsi atau mungkin ada link yang mengantarkan teman-teman untuk ke admin kita. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumul khairu, barakallahu fikum. Oh iya, kita belum ngumumin pemenangnya ya. Tadi pemenang buat yang bertanya yaitu mendapatkan hadiah ya. Nah ini dia nih. Tadi ada apresiasi buat yang bertanya, ada berapa orang tadi ya. Nah diukur dari pertanyaannya yang spesial. Maaf ada kelewatan tadi. Pertanyaan yang mengantarkan kita jadi membuka wawasan lebih lebar lagi. Selamat pemenangnya buat penanya di takjil kali ini. Yang bertanya kepada Ustadz Zul tadi adalah Ardia yang punya travel umroh. Kenapa dia yang menang? Kan kita saingan ya harusnya. Bercanda guys. Ya, ini persembahan dari Sarung Kecubung milik Ardia. Sarung Kecubung selalu menjadi tradisi sejak tahun 1966 menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Ya, Kecubung always be tradition. Selamat sekali lagi ya, nanti akan diurus sama panitia ya. Mantap, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.